Selamat datang, siswa-siswa kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai definisi, ciri, dan struktur virus. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata virus? Mari kita eksplorasi lebih lanjut. Kata virus berasal dari bahasa Latin virion yang berarti racun. Virus mengalami perubahan seiring waktu, menjadikannya sulit mati atau hilang. Bahkan, kemungkinan adanya virus baru yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau makhluk hidup lain juga tidak terkecuali. Virus termasuk dalam kategori mikroorganisme karena ukurannya yang sangat kecil, hanya beberapa mikron atau bahkan lebih kecil, setara dengan 0,001 mm. Virus adalah organisme parasit yang bergantung pada inang untuk bertahan hidup. Untuk bereproduksi, virus harus menemukan inang, termasuk melalui sel tubuh manusia. Virus tidak dapat berkembang biak tanpa menginfeksi inangnya. Beberapa jenis virus bahkan dapat menghancurkan sel inangnya agar dapat berkembang. Namun, virus tidak dapat bertahan lama jika tidak menemukan inang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh virus. Pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang dilindungi oleh kapsid atau selubung protein yang dapat berupa DNA atau RNA. Kedua, ukuran virus sangat kecil, berkisar antara 25 hingga 300 nanometer. Ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Keempat, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup, juga dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Kelima, virus merupakan makhluk metaorganisme, yaitu suatu bentuk peralihan antara benda mati yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Terakhir, virus memiliki beberapa bentuk tubuh, seperti bulat, polihedral, bentuk T, dan silindris. Namun, perlu diingat bahwa pertanyaan apakah virus termasuk makhluk hidup atau tidak masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ilmuwan. Secara umum, virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup karena mereka tidak dapat menjalankan fungsi biologis secara mandiri dan tidak memiliki sel hidup yang kompleks seperti organisme lainnya. Meskipun demikian, virus dapat berkembang biak dengan menginfeksi sel hidup inangnya. Virus menginfeksi sel inang dengan mengambil alih mekanisme sel untuk mereplikasi asam nukleatnya dan menghasilkan salinan virus baru. Meskipun virus memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman, serta memiliki peran penting dalam evolusi dan ekologi, status mereka sebagai makhluk hidup atau bukan tetap menjadi perdebatan dan masih menjadi bidang penelitian yang aktif. Terakhir, mari kita lihat struktur tubuh virus. Kita akan bahas struktur tubuh virus berbentuk T khususnya bakteriofag yang lebih kompleks dari jenis lainnya. Secara umum, struktur tubuh virus bakteriofag terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, leher, dan ekor. Pertama, kepala virus bakteriofag adalah bagian yang berbentuk seperti ikosahedron atau polihedron dengan permukaan yang bersegi-segi. Bagian kepala ini merupakan wadah yang menyimpan materi genetik virus berupa DNA. Materi genetik tersebut mengandung informasi yang diperlukan untuk mereplikasi virus saat virus telah menginfeksi sel bakteri. Kepala biasanya memiliki diameter sekitar 20-100 nanometer, tergantung pada jenis virus dan ukurannya. Kedua, leher adalah bagian yang menghubungkan kepala dengan ekor pada virus bakteriofag. Struktur leher biasanya pendek dan terdiri dari serangkaian unit protein yang tersusun secara berurutan. Leher berperan dalam menghubungkan kepala dengan ekor dan membantu dalam penempelan virus pada sel bakteri yang akan diinfeksi. Ketiga, ekor merupakan bagian yang paling panjang pada virus bakteriofag dan berfungsi untuk melekat pada permukaan sel bakteri yang menjadi target infeksi. Ekor terdiri dari serabut-serabut protein yang disebut serabut ekor, tail fibers, atau serabut-serabut jarum. Serabut-serabut ini berperan penting dalam mengenali dan berinteraksi dengan reseptor yang terdapat pada dinding sel bakteri.
Proses pengenalan ini memungkinkan virus bakteriofag untuk menempel dengan kuat pada sel bakteri inang dan memulai proses infeksi. Beberapa jenis virus bakteriofag memiliki bagian ekor yang dapat berkontraksi untuk membantu dalam penyuntikan materi genetik virus ke dalam sel bakteri. Selain 3 bagian utama tersebut, virus bakteriofag juga dapat memiliki struktur tambahan seperti kapsid yang melindungi materi genetik dalam kepala, serta serat-serat ekor dan serabut-serabut jarum yang membantu dalam pengenalan dan penempelan virus pada sel bakteri. Keseluruhan struktur tubuh virus bakteriofag ini memainkan peran penting dalam proses infeksi. Virus menggunakan kepala untuk menyimpan materi genetik, leher untuk menghubungkan kepala dengan ekor, dan ekor untuk mengenali dan menempel pada sel bakteri inang. Setelah terikat pada sel bakteri, virus dapat menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel dan mengambil alih aktivitas sel bakteri untuk mereplikasi diri. Struktur tubuh virus bakteriofag yang berbentuk T terdiri dari bagian utama kepala, leher, dan ekor. Bagaimana dengan virus yang berbentuk bola, batang, dan polihedral? Selanjutnya Anda harus mencari struktur virus berbentuk bola, batang, dan polihedral untuk menyempurnakan pemahaman dan peta konsep Anda. Demikianlah penjelasan mengenai definisi, ciri, dan struktur tubuh virus. Virus merupakan entitas mikroskopis yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Teruslah belajar dan jadilah generasi yang cerdas dalam memahami dunia mikroorganisme seperti virus. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini, semoga bermanfaat.